Semoga Allah menambahkan nikmat-nikmat lain serta menjaga nikmat yang ada untuk kehidupan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga curahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita ramaikan sahabatnya di yaumul akhir. Jamaah yang berbahagia, kultum malam hari ini secara singkat akan saya sampaikan satu tema, yaitu istiqomah di dalam beribadah. Ya. Untuk mengawali ini sebagai amalan dalam bulan Ramadan, kita dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran, minimal satu ayat. Ini kita baca bersama dalam surat Fussilat ayat 30, ya, sebagai dasar bagaimana kita supaya tetap istiqomah di dalam beribadah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi Allah memberikan motivasi kepada kita, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah atau surga yang dijanjikan Allah kepada kamu. Jamaah yang berbahagia, ayat ini memberikan semangat kepada kita bahwa Allah mengatakan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhannya. Jadi dasar istiqomah ini kita meyakini hanya Allah Tuhan kita, tidak ada yang lain. Kemudian mereka meneguhkan, menguatkan keyakinan itu dengan diwujudkan tetap memiliki semangat, teguh pendirian di dalam beribadah. Maka Allah menurunkan malaikat untuk memberikan penghiburan kepada kita. Janganlah takut dan bersedih, karena Allah akan memberikan orang-orang yang istiqomah itu disediakan namanya jannah atau surga. Oleh karena itu istiqomah ini memang sesuatu yang tidak mudah, ya. Menjaga semangat bagaimana kita tetap untuk beribadah ini bukan hal yang mudah, ya. Nah, kalau namanya berat itu hadiahnya surga, ya. Kalau yang ringan itu istirahat. Nah, istiqomah itu berat, maka hadiahnya surga. Nah, istirahat paling dapatnya kipas angin gitu kan, ya, seperti itu. Maka bagaimana kita akan menjaga keistiqomahan kita? Jadi kecenderungan yang kita lihat, ya, di bulan Ramadan itu sampun umum. Nek awal ini masjidnya penuh, wah, semangat jamaah ditambahi teratakan, nanti metu, ya. Yang ini separuh kan ini, untuk 15, mulai loka. Nanti apakah ke belakang semakin maju atau kembali penuh? Nah, ini kita buktikan. Sebetulnya penyebabnya apa itu? Itu ada dua hal yang mendasar. Semangat di bulan Ramadan itu semakin kendur. Itu ada dua hal. Yang pertama, karena kekuatan iman manusia itu berbeda-beda. Bagi mereka yang sudah militan, ya, tingkat keimanannya, puasa atau tidak puasa tetap memiliki semangat untuk masjid. Namun bagi yang setengah-setengah mungkin, ya, terkadang berangkat, terkadang tidak. Sing imannya tipis, ya paling ikut tutup kendang gitu, ya. Awal nutup karo mburi, nah, tengahnya bolong. Nah ini, namun lumayan itu gitu, daripada sing ora blas ora ketok sesasi. Nah itu. Namun harapan kita kan kita mengajak bagaimana kita bersama itu punya semangat sama. Karena nampaknya memang keimanan manusia itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman manusia terkadang kuat, terkadang lemah. Maka ini perlu kita jaga supaya semangat kita tetap terjaga untuk istiqomah, ya, baik Ramadan maupun tidak. Khusus Ramadan semakin semangat karena Allah memberikan keberkahan Ramadan itu dengan berapa banyak kebaikan di bulan Ramadan. Bergerak sedikit itu pahala kalau di bulan Ramadan, asal geraknya dalam kebaikan. Ya, diamnya orang saja itu dianggap zikir. Nah, itu kan luar biasa, ya, di bulan Ramadan. Wong meneng baik.
Nah itu paling, karena ketika daripada ngomong ya majelis hibah ya lebih baik diam, nah, seperti itu. Maka alasan pertama dari kekuatan iman. Yang kedua, memang alasannya kenapa istiqomah ini berat. Manusia itu punya namanya penyakit hati. Ya, penyakit hati itu kan contoh yang sering kita jumpai, misalnya ria. Ya. Jadi melakukan sesuatu karena pengaruh orang lain atau kalau tidak nanti dikira piye. Ya. Misalnya Ramadan kok ora metu tak neng masjid ndak dikira wong Islam. Nah, seperti itu kan ini motivasinya bukan karena Allah. Nah, ini penyakit hati. Maka untuk menjaga bagaimana kita istiqomah itu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kembali luruskan niat kita dalam beribadah. Kita sudah nawa itu, ya toh. Puasa kita kan nawa itu soma, godin dan seterusnya. Maka Allah memberikan satu motivasi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena iman, nah ini kembali ya. Jadi alasan kita melaksanakan ibadah kewajiban itu kita karena iman kepada Allah, takut kepada Allah, bukan takut kepada orang lain. Nah ini, jadi inilah yang membuat kalau kita punya keimanan berarti kita punya namanya muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah yang melalui malaikat-malaikat Allah. Nah, ketika insya Allah kita meluruskan niat kita, insya Allah Allah memberikan ridho dan kita mampu menjaganya. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita tetap semangat istiqomah? Banyaklah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, jadi dengan kumpulnya ngegengi karo wong-wong masjid gitu. Selama bulan Ramadan untuk tidak ngegeng di cakruk atau pos ronda dulu ya toh. Undak omongannya warna-warna dan cerita ngantuk ya, rondo itu sekundur mawon gitu. Banyak hal yang kita pilih supaya kita lebih banyak fokus bergaul dengan orang-orang yang soleh, karena di situ pasti akan membentuk sebuah majelis orang soleh itu pasti memberi pengaruh yang baik. Maka memilih teman bergaul itu sangat penting ya. Pilihlah teman bergaul yang memberi pengaruh positif. Jangan golek konco sing malah justru ngejak rusak ya. Wong Jawa mengatakan peribahasanya ojo cedak kebo gupak kan gitu ya. Nah itu nek cedak kebo ya kena tretonge kan gitu ya, seperti itu. Maka pengaruh yang negatif harus kita singkirkan ya, supaya kita banyak bergaul dengan orang soleh. Dan itu dalam tombok ati kan salah satunya wong kang soleh kumpulono ya, bergaulah dengan orang yang baik. Kemudian yang ketiga, supaya kita mendapatkan hidayah Allah, jalan yang lurus tapi istiqomah, perbanyak membaca Al-Quran. Ya, bulan Ramadan itu salah satunya kan keistimewaannya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Bulan Ramadan dari beberapa harinya Allah menurunkan Al-Quran sebagai huda, petunjuk, dan Al-Furqan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batal. Sehingga ketika kita banyak membaca Al-Quran, insya Allah hati kita dituntun oleh Allah untuk ke jalan yang lurus. Kita akan tetap semangat untuk melaksanakan ibadah. Kemudian yang keempat, untuk menjaga istiqomah kita, ternyata kita diperintahkan perbanyak menghadiri majelis ilmu. Nah ini ya. Jadi majelis ilmu termasuk setiap kultumnya sehari ini nek Ramadan ada takjil, kemudian tarweh, besok subuh masih dengan mengikuti kultum di TVRI, nopo ANTV, nopo SCTV sehari semalam full. Jam loro wis eneng ya, jam loro bengi ya turu dengan golek sing orang ngantuk ya toh. Nanti khawatir nek terlalu lelah ya semangatnya jadi tidak sehat ya. Itu maka perbanyak ya mengikuti kajian ya, minimal lumayan ya selama Ramadan ki kultum ya, 7 menit 10 menit sedina untuk ping 3
nek dicatat sesasi niku dengan pun lulus mahasiswa berapa satu mata kuliah penuh ya, SKS-nya 2 ya, itu lulus 2 mata kuliah, SKS-nya 2 ya, itu. Dan jangan lupa banyak berdoa dan berzikir kepada Allah ya. Zikirnya di bulan Ramadan cukup banyak ya, doa-doa yang kita lantunkan ya selama kita di rumah ya, dimanapun ingatlah Allah dengan berzikir ya, dengan kalimat-kalimat thayyibahnya. Dan yang terakhir, untuk menjaga istiqomah ini tidak lain perbanyak mengingat kematian. Nah ini yang sering ketika berbicara kematian itu seolah-olah isih suwe awake dhewe, padahal ora ngerti ya. Karena ini kematian ora kudu loro ya, itu maka mudah-mudahan ya dengan mengingat kematian yang salah satunya ditandai kita sering takziah, itu janjane kon ngeling karo pati. Jadi nek takziah niku jenengan membayangkan saiki sing takziah iki Pak D sapa ya. Kemudian sing didusi, disolake, dikafani, disolake, dipendem, dimakam iki Pak D sapa. Nah, sesuk kaya ngene iki aku yo bakal ngalami. Nah, terus sebelum waktu kematian datang, beristiqomahlah di dalam ibadah. Sehingga mudah-mudahan ketika kita istiqomah, janji Allah kita akan diberikan satu namanya kabar gembira, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun ya, gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kamu ya. Saya kira demikian malam hari ini, semoga memberi semangat ya, monggo tetap kita ramekan ya, kita makmurkan masjid kita ini yang sudah megah ya, jadi tidak sia-sia membangun masjid dikai AC lampune padang putih resik gitu, karo sare nggih entuk kesel gitu. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.